Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, menarik sekali ya Ustadz untuk materi pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah nih, bahwa kita sebagai orang tua memberikan contoh kepada anak kita, terutama di rumah, di sekolah, bagi Bapak Ibu guru, nih, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita bisa bahagia nih, bersama Al-Quran. Ikhtiar yang harus kita lakukan atau kita bangun ketika berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu yang harus kita gali ya, percaya atau iman bahwa Al-Quran adalah sebagai penyembuh bagi kita, terus sebagai petunjuk atau huda ke jalan yang benar. Terus jazakallah khair kepada Ustadz Nunu yang sudah memberikan paparannya ya tentang kebahagiaan kita pada Al-Quran. Selanjutnya akan kita buka tanya jawab bagi Bapak Ibu yang akan bertanya. Kita berikan waktu secukupnya. Ustadz, ini ada yang bertanya nggih? Lebih utama yang manakah, bisa khatam Al-Quran 2 atau 3 kali saat bulan Ramadan, ataukah hanya khatam 1 kali dengan membaca artinya? Nah, monggo Ustadz. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ada 2 sisi yang berbeda ya. Kita dituntut untuk banyak khatam. Bahwa dalam tilawah ini, Bapak Ibu, ada tilawah ta'abudiyah ya. Tilawah ta'abudiyah itu tilawah yang tanpa tadabur, tanpa membaca arti dan lain sebagainya. Targetnya khatam memang, mata khatim, kapan kita khatam. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, itu saya SMA. khatam itu penting. Kalau kita mengacu kepada salafus salih, para sahabat itu sangat semangat untuk menghatamkan Al-Quran. Sehingga sampai Rasulullah memberikan batasan, asal jangan sampai kurang dari 3 hari gitu. Artinya ini penting kita khatam. Maka di dalam di Ramadan, kalau perbandingannya itu khatam 3 kali, dan itu bagus. Atau 1 kali tapi dengan tadabbur. Bapak Ibu, kita kembali ke tadi tilawah. Kemudian yang kedua, tilawah tadabburiyah. Tadi ta'abudiyah, yang kedua tadabburiyah atau ta'amuliyah. Baca yang kemudian ditadaburi maknanya. Agar faham. Dan kalau kita mengacu kepada para sahabat Rasulullah SAW, mentadaburi ayat Al-Quran itu tidak satu Quran ditadaburi semuanya. Jadi untuk tadabur ayat, beda ya, bukan hanya sekedar baca arti ya. Kalau hanya sekedar baca arti, tanpa ditadaburi, ditaamuli, dipikirkan, difahami, itu lebih baik khatamnya banyak gitu di Ramadan. Karena yang ada itu tadi, ta'abudiyah, sebanyak-banyaknya khatam, ta'amuliyah atau tadaburiyah. Para sahabat, metode tadaburiyah itu bisa jadi 1 ayat itu berhari-hari gitu. Apa endingnya? Mata akun. Targetnya itu sampai aku bisa mengamalkan ayat itu. Itu baru tadabur. Itu yang utama gitu. Bukan hanya sekedar membaca artinya dan lepas gitu.
Sehingga ketika kita membaca, mentadaburi, cukuplah kita 3 kali hatam. Target tadabur di Ramadan itu tuh hanya 1 ayat saja. Tapi 1 ayat itu sampai betul-betul terinternalisasi, teraplikasikan gitu. Apa kira-kira yang belum? Aqimi sholat, mendirikan sholat, sudah. Itu lewat, jangan ditadaburi. Karena itu sudah diaplikasikan tuh. Wa atuz zakah, kita sudah zakat, sudah. Jangan ditadaburi. Kemudian, ada ayat. Di dalam Al-Quran itu orang-orang baik. Itu yang ditadaburi itu. Maka ketika kita membaca ayat menceritakan tentang orang-orang baik, maka pertanyaannya itu, kaifa akun gitu. Bagaimana saya menjadi orang baik itu? Itu yang terus digali, difahami, sampai kita menjadi orang baik. Bisa jadi ayat, 1 ayat itu di Ramadan itu. Di 1 Ramadan itu ayat itu yang ditadaburi. Akhir Ramadan kita menjadi orang muhsin. Di antaranya adalah di ayat itu, wabil asharihum yastaghfirun. Orang muhsinin itu adalah hubungan dengan Allahnya selalu istighfar di waktu sahur. Bapak Ibu, maka kalau kita mentadaburi 1 ayat itu saja, kemudian mengamalkan dengan istighfar setiap waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu waktu qubailal fajr. 1 waktu yang sangat pendek menjelang subuh. Maka di sana kita istighfar. Itu artinya kita mentadaburi ayat itu langsung mengamalkannya. Maka itu keren. Dahsyat dibanding sekedar membaca ayat dengan artinya lepas tanpa ada pengamalan. Karena yang dimaksud tadabur itu, ta'amul itu, membaca, memahami, sampai mengamalkan. Maka kalau hanya sekedar membaca ayat, lepas, kemudian membaca ayat dan arti, lepas, membaca ayat, arti, lepas, itu bukan tadabur. Itu sama dengan tilawah saja. Nah, kurang lebih demikian, bahwa menghatamkan berkali-kali harus. Mentadaburi juga harus. Tapi cara para salafus salih, para sahabat mentadaburi ayat itu dalam 1 momen, dalam 1 bulan itu tidak 1 Quran lebih. Tidak 1 Quran penuh. Tetapi ayat-ayat tertentu yang memang kita belum mengamalkan itu. Karenanya, yuk saya mengajak kepada kita sekalian, kita bikin target tadabur Al-Quran di Ramadan ini. Bahwa aku ingin seperti apa yang di dalam Al-Quran, yang itu belum aku amalkan. Maka pertanyaannya, kaifa akunu, bagaimana aku menjadi? Demikian. Itulah tadabur, dan ini dahsyat. Dan ini perintah dari Allah SWT untuk mentadaburi ayat-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu. Halo, suaranya tidak kedengaran Ibu. Terima kasih nggih Ustadz. Itu tadi dari pertanyaan dari Wali Davi SD SMP IT Ibnu Mas'ud. Barangkali masih ada dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Ini Ustadz, masih ada pertanyaan lagi dari siapa? Dari Ibu Nur. Jika seorang anak yang setiap hari sejak kecil sudah diajarkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik membaca maupun
Sebentar. Diulangi ya. Jika seorang anak yang setiap hari sejak kecil sudah diajarkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik membaca maupun menghafal, tetapi akhlak yang belum menunjukkan seorang anak yang solih, itu bagaimana Ustaz? Monggo. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa seorang anak yang interaksi dengan Al-Qurannya cukup luar biasa, tetapi tidak mengubah menjadi khuluquhu, menjadi akhlaknya gitu. Bapak Ibu, Al-Quran ini perlu digali. Al-Quran ini perlu dibuka untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya, kita dilarang diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kamatsalil himari yahmilu asfara. Kalau kita tidak tahu isinya, kandungannya, tidak dibuka, tidak dikaji, itu seperti keledai bawa lembaran-lembaran itu. Gitu. Artinya memang tidak akan berpengaruh secara khusus pada pribadi kita. Karena yang akan karena fungsi Quran itu petunjuk. Petunjuk itu kan harus dibaca. Petunjuk itu peta. Peta itu harus dikaji. Sehingga bisa jadi, Bapak Ibu, ketika seorang yang tidak paham Al-Quran ini, hafal sekalipun tapi tidak paham kandungannya, maka tidak akan begitu banyak mempengaruhi pribadi dan akhlaknya. Sehingga ada tahapan berikutnya bahwa dia harus membuka, mengkaji, memahami Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun dengan interaksi Al-Quran itu sendiri itu sudah satu keistimewaan. Tinggal dibuka kuncinya, di-matchkan antara Al-Quran dengan pribadinya, diinternalisasikan, maka baru akan menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Maka tahapannya nanti baca, menginternalisasikan dalam jiwa, kemudian teraplikasi. Itu. Jadi tidak cukup hanya membaca tanpa memahami, menginternalisasikan dan mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ibu, silakan. Ya, sudah terjawab ya, Ibu Nur, untuk pertanyaan tadi ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti. Mohon maaf, ada yang mengatakan kalau hanya membaca Al-Quran saja tanpa mengerti maksudnya, tidak ada artinya, tidak berpahala. Padahal memang baru belajar membaca. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Bahwa hadis Rasulullah ini, Bapak Ibu, mau paham atau tidak artinya, kalau kita membaca Al-Quran, cara Allah membalas pahalanya itu per huruf bahkan. Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah. Siapapun yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun. Dia akan mendapatkan kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan bahkan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Bapak Ibu, ini artinya, paham atau tidak, Al-Quran itu ketika dibaca itu mendapat pahala. Cara Allah menghitung pahalanya per huruf, bukan per ayat atau per surat. Ketika kita membaca alif, lam, mim, siapapun, ini tidak ada yang tahu tentang arti ini. Tidak paham, ini rahasia Allah. Sirrun min sirril Quran. Sirrun min sirrillahi fil Quran. Alif, lam, mim ini, semua mufassir mengatakan, wallahu a'lam bimurad. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi itu dapat pahala. Jaminan Rasulullah, cara menghitung alif, lam, mim itu bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Artinya Bapak Ibu, ketika kita membaca alif, lam, mim saja, Allah siapkan pahala 30 kebaikan.
Maka orang yang mengatakan untuk apa baca Quran kalau tidak tahu artinya, orang ini tidak paham hadis Rasulullah yang ini. Bahwa baca Quran, paham atau tidak, al-muta'abbad, dinilai ibadah. Nilai ibadahnya, Allah menilai per huruf, bukan per ayat atau per surat. Karenanya Bapak Ibu, walaupun belum paham, mari niati ibadah, karena itu memang sudah ada jaminan dari Rasulullah, baca Quran itu ibadah, paham atau tidak. Allah alam bisawab. Silakan Ibu. Ibu Siti sudah terjawab nggih dengan pertanyaan tadi nggih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nggih Ustadz, ini dari Wali Mas Genta. Ustadz, bagaimana jika untuk perempuan yang sedang haid atau nifas, bisakah tilawah dan menghatamkan, dan bisakah menghafal Al-Quran? Monggo Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, bagi orang haid itu ada larangan untuk membaca Al-Quran, menyentuh mushaf. Karenanya kalau tidak ingin kehilangan momen, terutama di Ramadan, maka caranya itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan mendengarkan bacaan Al-Quran itu mendapatkan kebaikan juga, pahala. Dengan cara apa mendengarkannya? Bisa dengan MP3, YouTube, dengarkan di telinga, itu boleh kalau mendengarkan. Yang dilarang itu adalah membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, demikian. Jadi nanti para ibu-ibu yang haid di Ramadan masih tetap dapat kesempatan mendapatkan pahala Al-Quranul Karim dengan cara istima, mendengarkan Al-Quranul Karim. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang dahsyat juga. Karena dilarang, ya. Termasuk menghafal. Cara murojaah para perempuan, para wanita yang sedang haid itu, murojaahnya jangan ditalafudkan, jangan dilafadkan, tetapi mendengarkan MP3. Mendengarkan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh orang lain. Nyimak. Itu boleh. Dan dapat pahala sama. InsyaAllah. Allah alam bisawab. Kata Ibu. Ye, sudah jelas nggih jawaban dari Ustadz ya, Ibu dari Wali Genta. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Setianingsih dari Wali Izzah dan Mbak Kia. Mohon penjelasan tentang pahala baca Al-Quran dalam keadaan wudhu, tidak wudhu, atau di dalam sholat, termasuk baca Al-Quran dengan HP. Monggo Ustaz. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kita dalam keadaan ada etika, karena Al-Quran ini merupakan wahyu Allah, sehingga ada perilakuan khusus. Di antaranya adalah ada membaca Al-Quran itu yang ingin nanti keutamaan mendapatkan pahala lebih itu ala tahurin, satu, dalam keadaan punya wudhu. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian yang terbaik. Ketiga, istiqbalul kiblat, menghadap ke kiblat. Ini lebih ke adab, dan adab ini penting. Sehingga insya Allah akan dapat keutamaan. Dan walaupun boleh saja kita membaca Al-Quran tanpa wudhu. Karena di dalam fikihnya Imam Syafi'i sekalipun, orang batal wudhunya boleh baca Quran. Yang tidak boleh itu menyentuh mushafnya. Dan kemudian, haruskah kita pakai mushaf? Hari ini ada teknologi HP. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita di rumah ada mushaf, itu lebih baik pakai mushaf Bapak Ibu. Sudah pakai gadget ya. Karena mushaf ini lebih mulia dibanding HP gitu ya. Sampai-sampai mushaf ini tidak boleh disentuh ketika batal wudhu kita. Versinya Imam Syafi'i ya, walaupun imam yang lain boleh. Mushaf ini tidak boleh disentuh orang
perempuan-perempuan haid. Tapi aplikasi di dalam HP kita boleh disentuh, tidak punya wudhu, wanita haid, dan lain sebagainya. Sehingga tentu saja kedudukan mashaf itu lebih, membaca mashaf itu lebih. Dan bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu hadis Rasulullah bahwa afdolnya membaca Al-Quran itu Al-Quran, ya, melihat langsung teks di mashaf. Gitu. Kemudian bagaimana membaca Al-Quran di dalam sholat? Ini juga dianjurkan oleh Rasulullah bagi para penghafal Quran untuk melakukan murojaah hafalannya di dalam sholat, terutama sholat-sholat sunnah, yang lail, dan sholat-sholat yang lain. Keutamaannya, Bapak Ibu rahimakumullah, tentu saja ada sisi keutamaan yang berbeda, ya, antara membaca Quran fi salat wa fi kharij salat. Lebih-lebih Rasulullah SAW itu, kalau kita mengacu kepada Rasulullah dalam sholat sunnahnya itu, bisa berjam-jam sholat membaca bacaannya dengan bacaan panjang. Satu momen saja itu bisa dari surah Al-Baqarah sampai sholat An-Nisa. Kenapa begitu panjang? Karena ada keutamaan di sana. Komunikasi dengan Allah, dengan panjang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika kita sholat, itu artinya sekaligus komunikasinya dari dua arah. Kalau kita baca Al-Quran saja, itu komunikasinya hanya Allah kepada kita. Kita pasif. Kita hanya mendengarkan, merespon. Tidak ada dialog. Tapi ketika sholat, maka itu ada komunikasi dua arah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu hadis qudsi yang menarik. Ketika kita membaca Al-Qur'an di dalam salat, terutama khususnya ada Al-Fatihah, hadis qudsinya mengatakan bahwa kita di sana sedang dialog dengan Allah, dua arah. Maka di dalam hadis qudsinya, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba, kita ini di dalam salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawabnya, hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Bapak Ibu, ini keren. Maka idza aradta ayatakallama ma'allah falyusalli. Ketika engkau ingin bercurhat dengan Allah, salatlah. Fa inna fis salat, karena sesungguhnya dalam salat itu nahnu natakallam ma'allah, kita mencurahkan, kita berbicara dengan Allah. Maka ketika kita curhat dari kita, kemudian ayat Allah dibaca, Allah sedang mengajak ngobrol kita, maka terjadi komunikasi dua arah, afdal. Maka silahkan Bapak Ibu, kalau kita salat sunnah, salatlah dengan bacaan yang panjang-panjang. Kalau kita salat fardu dan posisi jadi imam, bijaklah, karena di belakang kita ada makmum-makmum yang mungkin lemah. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Demikian Ibu. Terima kasih Ustaz. Ibu Setianingsih sudah terjawab ya atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Sofia lagi ya Ustaz. Boleh, silakan. Orang tua belum bisa membaca Al-Quran tetapi berikhtiar mencarikan sekolah untuk anaknya untuk mendapatkan pembelajaran Al-Quran. Apakah ini termasuk usaha orang tua untuk tidak durhaka kepada anak? Terima kasih Ustaz. Baik, insya Allah itu bagian dari itu ya. Ketika kita tidak mampu mengajari anak kita langsung, maka kita wakilkan kepada orang lain yang mampu. Ada dengan menanggung semua risikonya, termasuk menyekolahkan insya Allah. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan menganggap itu sudah cukup. Bahwa kewajiban kita, kita juga harus belajar gitu. Jadi menarik, dulu saya pernah ngajar 10 tahun di sekolah IT di Bantul. Jadi nanti yang belajar itu tidak hanya anak-anak. Nanti Ibu, anaknya di sekolah belajar Iqra, Qiraati, orang tuanya juga bikin forum belajar Iqra dan Qiraati. Sehingga sekolahnya bareng, orang tua dan anak. Karena tidak cukup hanya menyekolahkan anak itu, artinya belum gugur kewajiban kita untuk pribadi kita belajar Al-Qur'annya. Baru gugur kewajiban kita terhadap anaknya saja. Tapi kewajiban kita terhadap Allah,
itu beda. Sisi lain, kewajiban lain, di mana setiap kita harus belajar Al-Quranul Karim. Nanti sekolah memfasilitasi lah, insya Allah Yaim, memfasilitasi sekolah membaca Quran untuk orang tua gitu. Mudah-mudahan sudah terbentuk ya. Sudah belum, Bu? Kalau belum, yuk di Askar Kauni kita belajar bersama-sama. Insya Allah. Oke, terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz Nunu yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari wali-wali ya. Kayaknya sudah tidak ada yang didiskusikan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita bisa belajar Al-Quran dan menjadi orang yang baik. Sebaik-baik orang adalah yang mau belajar Al-Quran. Apalagi kalau kita belajar Al-Quran dengan metode yang menyenangkan, seperti yang sudah dilaksanakan di pondok pesantrennya Ustadz Nunung, bahwa belajar Al-Quran atau menghafal itu dengan senyum dan gerakan ya, menarik sekali. Mungkin ada dari Bapak Ibu Wali, ada yang bisa atau berminat untuk bergabung di belajar bersama Ustadz Nunung, monggo disilahkan. Terima kasih Ustadz Nunung yang pada kesempatan pagi hari ini sudah membersamai kita dalam tema bahagia bersama Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat memberikan pemahaman bagi kita semua, Bapak Ibu anggota sekolah orang tua, dan semoga Allah memberikan pahala yang banyak, dan semoga kita semua diberikan keberkahan di dalam sekolah orang tua pada kesempatan pagi hari ini.